Seberapa gilanya valuasi hampir 30T untuk Goto itu. Uang dari investor dari venture capital itu 140 triliun, tapi sekarang valuasi perusahaannya itu 28, 29 triliun gitu kan. Itu minus 90% mungkin cuman dari uang yang mereka fundraise-nya, belum dari segi market cap-nya gitu. Kalau saya Lokeng Hong mungkin ini saham yang bisa menarik. Kenapa? Karena satu, dia number one. Ya. Jadi skalanya sudah skala raksasa. Dua, dia berhasil turnaround gitu kan. Karena kalau kita lihat transaksi di pasar nego di harga 20-30 banyak pembeli serius juga. Waktu ternyata laporan keuangan ini rilis dan sebagai positif, tapi harga sahamnya itu tetap nggak kemana-mana. Orang yang pengen jualan lebih, orang yang beli juga masih sekian ratus ribu lot per hari gitu. Nah kira-kira kenapa? Oke, hari ini gue undang Bro Rudy buat ngomongin beberapa hal. Misalnya tentang Gubernur BI yang kemungkinan besar akan terpilih, lalu habis itu tentang Goto juga nih. Jadi Goto ini disclaimer-nya ya, ini gue ngomong kayak gini bukannya gara-gara gue punya sahamnya, gue punya saham itu 0, nggak pegang sama sekali ya, tapi somehow ada merasa memiliki gitu. Soalnya kan namanya juga, apa sih nama PT-nya? Aplikasi Karya Anak Bangsa kan. Jadi itu juga ya kita yang tidak memiliki pun juga tetap merasa ada kepemilikan, terutama gara-gara banyak yang terimpact gitu, gara-gara inovasinya itu ya kan, berapa banyak ojol-ojol itu yang jadi mendapatkan benefit dari segi monetary gitu kan. Terus juga restoran-restoran dan juga kita sebagai customer yang kita pesan jadi jauh lebih gampang gitu kan. Tapi apa ya, ini gue sangat sedih soalnya kalau misalnya teman-teman ingat ya, kita flashback sedikit waktu pertama kali IPO dia valuasinya itu sekitar 350-400 T ya kan. Terus sempat nyentuh ATH-nya itu 450 sampai 460 T kira-kira ya secara market cap. Belakangan ini dia punya market cap itu sisa 50-an triliun. Jadi udah turun berapa tuh? 80-90% gitu kan. Dan apalagi per hari ini lu kalau misalnya pegang di angka 50 pun belum tentu lu bisa exit gitu. Hari ini pagi tadi waktu gue lihat 280 juta lot yang ngantri mau cabut, dan tadi pagi dari jam 9 sampai jam 11 yang exit itu cuman berapa? Paling 50 ribu lot ya. 50 ribu lot dari 280 juta. Aduh. Dan mereka kan juga kemarin ada beberapa hal ya, kayak pertama katanya fee aplikator itu dipangkas. Terus tentu kalau misalnya fee aplikator dipangkas, secara matematis ekspektasi kita adalah dia punya P&L itu jeblok ekspektasinya gitu kan. Terus nomor 2, kemarin MSCI juga baru mengeluarkan announcement lagi di kira-kira pertengahan Agustus. Terus ada beberapa announcement lah, terutama nomor satunya adalah Goto juga mau didepak. Jadi ini bad news after bad news after bad news gitu. Dan makanya buat orang-orang yang kemarin masuk ke Goto gara-gara mereka bilang nggak ada potential downside, udah mentok di 50, cuma ada potential upside. Tunggu dulu bang. Tidak sesimpel itu gitu kan. Jadi gue pengen Bro Rudy sharing sih, kan kemarin laporan Q2 juga udah keluar. Kayak kira-kira output dari pemangkasan fee itu kayak gimana sih gitu. Ya cuman sebelum Bro Rudy jawab ya, gue pengen kirim dulu nih. Set gitu kan. Minum dulu. Jadi air putih ada ya? Ada. Soalnya katanya Bro Rudy juga ditanyain sama temennya. Iya. Sama komisioner OJK ditanya, Pak Rudy dikasih minum nggak katanya? Waduh, ini Pak ada Pak. Ada. Oke, silakan gitu. Hasilnya kayak gimana tuh di Q2 mereka? Oke, kita boleh lihat laporan keuangan. Siap. Ya? Oke. Ini laporan keuangan yang kita ambil dari laporan yang kuartal 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat dia punya pendapatan hampir 11 T. Dia punya expenses 10,2 T. Jadi laba rugi usahanya sudah untung 781 M. Nah, kemudian di sini ada yang beban lain-lain segala macam. Kalau dihitung itu kurang lebih laba bersihnya 328 M. Nah, ini sebetulnya a very impressive performance ya, karena dari rugi 690 jadi positif 328. Ini year on year kan? 6 bulan. Jadi Januari Juni 2026. Oh, iya maksudnya 6 months ini dibandingkan dengan 6 months 2025. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi performance 6 bulan pertama di 2026 dilawan performance 6 bulan pertama di 2025 kayak gitu kan. Betul. Nah,
Tapi kan penurunan aplikator fee yang banyak di media itu kan di Q2 kan. Apakah kontribusi terhadap P&L yang positif ini gara-gara ditopang full sama Q1 punya performance gitu? Nah, ini pendapat ya. Pertama, saya juga nggak punya saham Gotoh gitu ya. Tapi yang bisa saya sampaikan pertama begini. Jadi saya bayangkan kalau saya jadi katakan manajemen daripada perusahaan ini. Fee aplikator itu kan basically entah mempengaruhi pendapatan atau biaya dan beban lah gitu ya. Jadi fee aplikator kan berarti pendapatannya berkurang. Tapi beban biaya dan beban kalau kita lihat itu 6 bulan saja 10 T loh. Bisa kita bayangkan ya, perusahaan tuh spend 10 triliun just in 6 months gitu. Nah, ada biaya pokok, ada umum administrasi, penjualan pemasaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau misalnya saya 1 tahun, saya punya expenses 20 T. Saya yakin namanya perusahaan, apalagi kalau besar ya, itu pasti banyak bisa diefisiensikan. Jadi mungkin kalau saya punya pendapatan aplikator turun, saya mungkin bisa do something dengan cost-cost yang ada di sini gitu. Nah, sehingga bisa saja efeknya jadi minimal atau mungkin saya dapat positif. Karena saya kasih gambarannya. Ini contoh aja kan, saya kerja di perusahaan Pandang Asset Management saat ini. Kemarin kita baru review semua pengeluaran IT. Oh, ternyata ada satu pengeluaran yang kita minta ada satu fitur, tapi fitur itu nggak pernah diperhatikan secara detail gitu. Pas kita ganti vendor baru ini kan sebenarnya nggak perlu. Itu hemat 8 juta sebulan. Kali 12, itu kan sudah 100 juta. Ini hanya satu feature kecil. Saya bayangkan perusahaan sebesar Gotoh, yang kayak gitu-gitu itu sangat mudah mereka identify. Sehingga kalau misalnya dilakukan penghematan-penghematan, belum tentu efek daripada penurunan fee aplikator itu akan berdampak ke situ. Jadi itu yang saya percaya, apalagi kalau perusahaan skalanya sudah besar. Nah, kalau kita lihat dia punya laporan yang sudah di adjust ya. Jadi kalau yang tadi kan laporan keuangan pada umumnya. Kalau di sini lebih jelas nih. Jadi basically kalau bisnisnya Gotoh itu on demand ya. On demand itu Gokar ya, Gojek gitu. Fintech berarti dia punya GoPay. E-commerce itu kalau dulu itu Tokopedia. Nah, terus terang Tokopedia itu kalau setahu saya itu yang paling paling banyak makan biaya. Jadi waktu dia jual itu ke TikTok sebetulnya itu mengurangi banyak sekali beban. Udah begitu setelah dia jual, kepemilikan sahamnya itu kurang dari 25%. Kalau kurang dari 25%, itu tidak ada lagi semacam konsolidasi atau equity method. Jadi dia dianggap benar-benar cuma dia pegang saham TBK aja. Nah, kalau saham TBK kan harganya naik turun. Tapi kalau perusahaan kayak gini kan harganya nggak naik nggak turun. Jadi dia punya angka akan stay. Tapi kalau angka 470 M ini, feeling saya ya, itu mungkin fee yang dia kenakan untuk pengantaran barang-barangnya itu. Nah, kalau kita lihat dari 3 segmen ini, untuk yang 6 month 2026 ya, semua sudah positif. Bahkan cover dia punya corporate cost gitu. Corporate cost itu kayak kantor pusatnya gitu. Nah, jadi secara 6 bulan itu sudah positif 1,9 triliun. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang misalnya kalau orang corporate finance kan mau menghitung harga wajar. Harga wajar itu kan kalau kita belajar dividen discount model kan dividen tahun depan kita present value kan. Nah, Gotoh kan mungkin nggak bisa bagi dividen. Akumulasi rugi sejak dia terbit sampai sekarang tuh 230 T. Jadi orang pakai itu bakar uangnya benar-benar luar biasa. Nah, yang orang pakai itu free cash flow. Nah, free cash flow dia itu basically adalah operating cash flow dikurangi capex. Itu sudah positif 2 triliun. Nah, jadi kalau misalnya 1 tahun bisa 4 triliun, basically itu yang dipakai untuk forecast harga wajarnya. Jadi kalau secara bisnis ya, saya melihat ini perusahaan yang sudah bisa membalikkan situasi dari rugi jadi untung. Tinggal sekarang untungnya itu apakah cukup besar dan cukup cepat untuk menjustify pengeluaran-pengeluaran bakar uang di tahap awalnya itu. Terus kalau misalnya kayak gini, apakah punya data yang quarter on quarter ya, kayak Q1 versus Q2 gitu? Kelihatan nggak sih apakah Q2 itu membaik atau tidak? Jadi ini berdasarkan publikasi Gotoh yang dia kasih ke public investornya. Ini kan 3 month ended, 6 month ended gitu.
Jadi kalau misalnya dibagi ya, jadi ada fintech, ada on demand, ada segala macam. Ya kalau kita lihat sih dia punya financial technology ini 2026 itu 6 bulan kan 495. Nah, tapi kalau 3 bulan tok itu 265. Ada kenaikan berarti. Ya, kalau ini kali 2 kan berarti sudah 500 something kan. Nah, artinya dari Q1 ke Q2 itu sudah ada kenaikan juga gitu. Nah, kemudian kalau yang on demand service-nya kalau kita lihat ini cukup banyak ya poin-poinnya ya. Tapi kalau saya lihat sih intinya secara umum mereka punya penjualan itu meningkat dari kuartal ke kuartal gitu. Nah, Ini makanya menarik ya kalau misalnya kayak gini mereka memberikan forward guidance gak sih kayak proyeksinya apakah ini tuh sesuatu yang mereka expect-nya bakal berlanjut gitu. Terus terang saya bukan analis saham dan juga tidak mendalami ini, tapi kalau perusahaan sekelas Goto sih sudah pasti mereka ada kasih forward guidance. Nah, seperti yang saya katakan tadi, expenses mereka tuh 10T cuma dalam 6 bulan. Oke, mungkin saya kehilangan fee aplikator sekian persen, tapi kan mereka bisa pakai variasi, pakai apa, penghematan sana sini. Jadi saya kira dengan manajemen yang ada sekarang itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Toh kan mereka juga bidang usahanya ada 3 kan. Jadi dari on demand yang kendaraan, fintech yang GoPay, pinjaman-pinjaman gitu, sama satu lagi yang e-commerce. Jadi mereka jasa untuk pengantaran. Jadi mix antara 3 bisnis itu menurut saya mereka akan do something. Itulah kualitas manajemen yang kita bisa lihat situ. Udah gitu kita harus lihat juga dia punya cash per share ya. Kalau nggak salah itu sekitar Rp20. Artinya kalau uang cashnya doang dibagi jumlah lembar saham, itu Goto tuh 20 perak gitu. Itu kalau harga sekarang 50, berarti kan cashnya aja tuh 20. Ya, very cash rich company gitu. Iya. Nah, ini makanya menarik ya. Soalnya kan sebenarnya kan laporan Q2 ini udah keluar berapa ya? Mungkin udah hitungan minggu gitu. Bukan cuman baru keluar kemarin atau 2 hari yang lalu gitu kan. Dan kita sebenarnya ngeliat itu menarik soalnya ya pasti kita expect orang-orang yang pintar, apalagi orang-orang yang investasi duit itu besar, itu kan pasti udah tahu lah bahwa P&L-nya Goto itu tambah positif dan yang fee aplikator ini kelihatannya bukan yang memangkas dia punya profit sampai minus gitu kan. Soalnya kan di Q1 itu kan sebenarnya itu adalah periode pertama di mana mereka tuh mengalami P&L yang positif after such a long time. Mereka udah ngebakar uang tadi kan, ternyata bakar uangnya udah sampai 200-an T gitu. Nah, kita expect tadinya bakal jadi negatif. Nah, tapi ternyata positif dan waktu ternyata laporan keuangan ini rilis dan sebagai positif, tapi harga sahamnya itu tetap nggak kemana-mana. Tetap 50 dan bahkan tetap stuck. Orang yang pengen jualan lebih, orang yang beli juga masih sekian ratus ribu lot per hari gitu. Nah kira-kira kenapa gitu? Ini pendapat saya ya, sekali lagi ya, saya tidak punya saham ini, cuma kalau pendapat saya, di 2026 ini sampai dengan Juni kan terus terang banyak sentimen negatif di negara ini kan. Kita berturut-turut untuk Januari sampai Juni negatif, jadi otomatis semua saham kena. Goto juga ada di LQ45, ada juga di kalau nggak salah IDX30 LQ45, ada juga di MSCI, otomatis dia juga akan kena. Jadi dia kena dampak sentimen negatif. Yang kedua, waktu dia sudah mulai positif, tambah lagi yang kamu bilang, fee aplikator dipotong begitu. Nah, terus yang ketiga, ini yang menurut saya mungkin agak teknis ya. Jadi Goto punya corporate finance itu begitu rapi. Mereka itu punya namanya SBC, Share Based Compensation. Jadi kalau misalnya saya kerja di Goto, itu sama kayak saya kerja di luar negeri. Ada gaji, ada saham, gitu kan. Nah, saham itu ada vestingnya kalau setelah kerja sekian tahun. Kita mungkin baru terbiasa itu di Goto. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin nggak ada, gitu kan. Nah, saya lihat Goto tuh rapi sekali. Jadi mereka punya satu pooling fund, namanya Goto People First Fund. Kalau dilihat 1% namanya ada. Setiap kali vesting itu dia kayak jual ke karyawannya di harga Rp2. Nah, ketika karyawan dapat di harga Rp2, at any price dia jual dong. Jual harga gocap sudah untung 25 kali lipat gitu kan. Nah, itulah yang menurut saya membuat
antrian jualnya banyak. Kenapa? Karena Gotoh People First Fund itu, saya cek di data 1% ya. Ini kita lihat 39 kategori investornya Gotoh. Jadi kan Gotoh seperti saya katakan tadi, dia punya namanya bentuk kompensasi dalam bentuk saham dan dijual Rp2 kan. Nah, pooling fund itu pakai nama Gotoh People First Fund. Gotoh People First Fund berdasarkan klasifikasinya bursa itu masuk investment advisor. Investment advisor berarti yang ini. Nah, itu 7,3 triliun. Jadi artinya dia itu kayak karyawan dikasih Rp2, itu masih ada 7 triliun tuh. Jadi dia kasih. Ya karena ibaratnya saya karyawan dapat di harga 2 kan nothing tulus. Jadi kalau saya jual di 50, saya untung 25 kali lipat. Saya jual di harga 20, saya untung 10 kali lipat. Nah itu yang mungkin membuat tekanan jualnya tinggi. Ya, jadi MSCI keluarkan itu satu hal. Nah kalau MSCI kita lihat ya di ETF ya. ETF itu punya Gotoh sekitar 2T. Nah kemudian kalau reksadana, nah, kalau mutual fund itu sekitar 600 miliar. Jadi ETF yang punya Gotoh itu. Yang mana tuh? Yang sorry pakai ini. Nah, ini OMF ini. Ya. Sekitar 596 M. Nah, kalau ETF itu di sini 2,1 T. Nah, jadi tekanan jual karena keluar dari MSCI, tekanan jual karena orang khawatir 50 nggak bisa jual lagi, ditambah tekanan jual karena karyawan dapat di harga 2 mau exit, itu menurut saya yang membuat antrian. Tapi kalau misalnya laba bersihnya atau dia punya kinerja di kuartal berikutnya bisa lebih tinggi, menurut saya itu bisa saja itu jadi turnaround company gitu. Karena kalau kita lihat transaksi di pasar nego di harga 20-30 banyak pembeli serius juga. Iya. Kemarin beli berapa tuh? Di harga 25 atau harga 30 ya hari Jumat tuh. 2 juta lot, 3 juta lot, mungkin 60 M bahkan. Berapa? Ya. satu broker belinya gitu kayak. Ya kalau saya value investor, kalau cash per share-nya aja 20, ya saya kayak dapat. Ya kalau saya Lo Keng Hong mungkin ini saham yang bisa menarik. Kenapa? Karena satu dia number one, ya. Jadi skalanya sudah skala raksasa. 2 dia berhasil turn around gitu kan. Tapi ya we don't know gitu ya. Mungkin investor-investor yang lihat value melihat ini sebagai saham yang menarik sih. Benar-benar nih. Nah. Gue lagi liatin ya. Oh ini nih. Bahkan di tanggal 14 Agustus ini nih, tanggal 14 Agustus YU itu tuh 62 M, 25 juta lot tuh. 6 juta lot, 3 juta lot. Oh, itu di pasar nego ya? Pasar nego ini, pasar nego. Bukan pasar reguler. Kalau misalnya pasar reguler ya cuman ratusan juta. Cuma ratusan juta. Bahkan ya bener nih. Tapi minta pendapatnya Bro Rudy deh. Kan tadi kan banyak banget orang tuh yang bilang mengenai pembelian Rp2 ini kan. Yang beli Rp2 bisa jual 50. Therefore ini perusahaannya jelek banget gitu. Soalnya kan masa lu bagi-bagi orang di harga 2 ya. Itu mah sebagai investor pasti dirugikan. Maksudnya gue tuh dalam waktu 2-3 tahun lalu itu sering banget ngeliat di sosmed yang bicara seperti itulah. Sebelum harga 50 pun juga ada ngomong hal yang sama gitu. Lu beli di 2 jual di 100, di 2 jual 80 ya itu enak banget gitu. Gue juga mau. Nah apakah itu adalah sebuah hal yang aneh ya kalau misal bisa beli di harga 2 itu? Jadi pertama itu kan bukan menerbitkan saham baru. Jadi kalau misalnya current price-nya 50, and then saya sebagai company saya issue di harga 2, saya kasih ke karyawan, wah nggak fair itu. Kenapa? Karena harusnya investor existing juga boleh dong beli di harga Rp2 gitu. Nah, jadi dia itu memang sudah menyisihkan uangnya. Jadi corporate finance-nya Gotoh ini saya bilang sangat rapi. Cara dia beli saham atau apa semua itu saya perhatikan itu semua sangat rapi, sehingga efek-efek accounting-nya sudah dia pertimbangkan. Nah, jadi memang sudah dia sisihkan di samping, dia taruh under Gotoh People First Fund gitu. Dan kemudian mungkin waktu orang-orang tuh join sejak pertama, itu sudah ada perjanjian kalau kamu kerja sekian tahun, KPI ini sekian tercapai, kamu bisa vesting di harga sekian rupiah. Jadi saya kira itu hanya bentuk pemenuhan kontrak saja sih. Nah, sepanjang dia tidak melakukan right issue atau private placement di harga 2, tapi memang dari fund yang sudah ada, dia cuma jual, ya itu nggak ada yang dirugikan menurut saya. Iya. Terus kemarin kan MSCI ngeluarin news tuh bahwa salah satu
salah satu perusahaan yang bakal ditendang itu kan Goto among others lah Ya. gitu kan. Boleh share nggak itu alasannya apa? Oke. Ya. Jadi ini adalah dokumen MSCI yang Agustus 2026. Dia kayak menambahkan beberapa pasal gitu. Jadi early deletion of existing index constituent. Jadi disebutkan bahwa suatu saham bisa aja dikeluarkan lebih awal. Kenapa? Karena kalau kita pakai asumsi likuiditas, kan dia namanya ATVR. Goto itu belum layak keluar di Agustus. Kenapa? Karena dia harus lihat kayak kuartal selama 4 kuartal berturut-turut. Oke, kuartal ini dia jelek, tapi 3 sebelumnya masih ada transaksi gitu. Nah, jadi dia pakai aturan baru. Ini sebelumnya belum ada. Companies that fail stock exchange the requirements, bla 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 ya. Intinya sih dia bilang kalau berdasarkan aturan yang ini, itu harga terendahnya sudah tercapai. Ya, jadi begitu sudah mencapai harga terendah, sehingga tidak bisa dilakukan replikasi indeks. Jadi maksudnya gini, orang mau beli bisa, mau jual nggak bisa. Nah, itu bisa menyebabkan suatu saham itu dikeluarkan. Jadi berdasarkan pasal yang dia tambahkan baru ini, dia keluarkan Goto. Dan actually dia sudah kasih warning ini sejak bulan Mei sebetulnya. Kalau kita lihat, nah ini, kalau kita lihat di pengumuman di tanggal 26 Mei, dia sudah sampaikan yang ada kata 0,0001 itu. Jadi potential index replicated issues will freeze bla bla bla. Nah, jadi dia sudah sampaikan dia akan freeze. Kemudian di yang Agustus itu dia tambahkan ada pasal 0,0001 itu. Jadi menggunakan pasal 0,0001 itu artinya kalau harganya sudah harga terendah dia akan keluarkan. Jadi sebetulnya ini kayak sudah dia sampaikan dari bulan Mei, dia execute di bulan Agustus. Gitu. Ya kan, apakah peraturannya ini tuh cuma ada di Indonesia ya, yang sebuah floor-nya itu di angka 50, di negara-negara lain ada nggak sih? Soalnya kan ini kan peraturan yang, kalau I cannot imagine si MSCI ngeluarin peraturan announcement seperti ini, hanya spesifik peraturannya buat Indonesia gitu kan. Dia pasti kan announce-nya buat sebuah region atau dunia gitu misalkan. Tapi apakah cuma Indonesia melakukan itu gitu? Jadi kalau misalnya Indonesia melakukan itu artinya kan MSCI announce-nya ke sebuah region atau area atau dunia bahkan, tapi spesifik use case-nya cuma untuk Indonesia gitu. Kalau HSC itu dulu mulai di Hong Kong, and then di Indonesia. Kalau yang ini, ya karena saya cuma taunya Indonesia ya. Kalau di Indonesia kenanya di Goto. Tapi kalau saham-saham yang lain, mungkin kita perlu case by case ya. Karena saya juga lihat dia sering keluarkan saham China dengan beberapa pertimbangan gitu. Jadi saham China itu bahkan ada executive order. Jadi kalau dari Donald Trump kasih dia start ini company jadi nggak boleh invest, itu harus dikeluarkan gitu. Jadi saham China suka dapat perlakuan khusus. Nah ini juga ada beberapa aturan-aturan baru. Tapi basically untuk MSCI itu kalau dia sudah taruh di dokumen itu berlaku global. Kalau nggak salah kemarin saya sempat ngobrol ya di satu diskusi, katanya Bangladesh juga ada apa gitu ya, kemudian bursanya ubah aturannya. Setelah itu dia dari watchlist negatif jadi baik lagi gitu. Oke, nah terus teknisnya kayak gimana nih? Kita tahu, maksudnya kalau misalnya kita ngomongin retail aja, retailnya juga pada nyangkut, ya kan? Retail plus all others lah ya, 280 juta lot hari ini gitu. Maksudnya mereka juga nggak bisa keluar gitu. Maksudnya mereka nggak bisa keluar, gimana MSCI keluar kalau kayak gitu? Ya, kalau misalkan saya sudah fund internasional seperti itu, pertama kan saya jualnya lewat broker Indonesia. Kalau saya nggak bisa jual di broker, nggak bisa jual di pasar reguler, saya jualnya di pasar nego. Nah, pasar nego itulah benar-benar diuji kemampuan brokernya. Jadi kalau misalnya kita transaksi, misalnya yang banyak dipakai retail, Stockbit, Ajaib, iPod, dan lain-lain, itu kan fee-nya kecil. Nah, kalau kamu transaksi di broker yang dipakai asing, fee-nya mahal. Bisa 0,25, 0,35. Nggak kebayang toh siapa yang membayar fee segitu kan. Nah, salah satu, bukan berarti yang lokal nggak bisa kasih ya, tapi salah satu nilai tambah yang mereka kasih itu adalah mereka itu akan carikan kamu pembeli atau carikan kamu penjual. Jadi misalnya kamu mau keluar sekian, ya nanti dia yang kontak-kontak ada nggak mungkin high net worth, institusi atau apa yang mau beli dengan harga yang lebih rendah itu. Jadi mereka akan coba matching. Makanya transaksi di pasar negosiasi itu masih ada. Nah belakangan saya lihat kayak Stockbit juga dia bikin orang bisa jual di pasar nego juga kan.
Nah, itu sebenarnya beberapa nilai tambah. Jadi kalau saya nggak bisa jual di pasar reguler, saya jualnya di pasar negosiasi dengan harga di bawah. Nah, secara teknis itu udah sedikit problem. Jadi kalau saya reksadana, mau Indonesia, mau di luar negeri, itu kita harus menghitung NAB. Kan setiap sore harus terbitin NAB. Benar. Nah, NAB itu kalau saham, itu dihitung dengan closing price. Closing price itu kalau saham ya nggak usah tinggal cek aja harga penutupan gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau saya fund, saya jual di harga 20, and then saya hitung NAB di harga 50. Karena di harga 50 ada transaksi walaupun cuma 200 juta, 300 juta. Walaupun saya bisa jual 20 miliar di harga 25, tapi karena ada transaksi di harga gocap, itu di pricingnya di 50. Jadi kan akan ada gap. Bisa nggak saya minta ke bank custodian catat di harga 20 aja sesuai harga jual saya? Itu tergantung custodiannya, mungkin harus ada proses negosiasi dulu. Jadi saya nggak yakin semua custodian itu akan bersedia catat di harga 20. Nah, apa yang terjadi ketika saya jual di harga 20 tapi NAV-nya dihitung di harga 50? Kalau saya belum terjual semua ya, overstated saya punya NAV. Gitu. Nah, itu sedikit masalah teknis sih. Nah, tapi ya itu kan kalau reksadana indeks misalnya ada Goto kan cuma sekian persen. Cuman kalau buat ETF, selisih antara indeks sama saya punya performance itu yang jadi perhatian. Apakah kalau kayak gitu bisa juga kalau misalnya dia itu beli di angka 20, gara-gara closing price-nya itu tertulisnya di 50, itu gimana tuh implikasinya? Ya, berarti dia punya performance kan akan ada di atas indeks acuannya. Jadi misalnya saya beli 20, closing price-nya 50. Plusnya 150% kalau kayak gitu. Betul. Tapi kan kalau nasabahnya dia redeem, kan saya harus anggap di harga 50. Betul. Kenyataannya bisa. cuma 20. Ya, makanya. Jadi kalau saya di posisi buy memang kelihatan saya untung. Tapi kan transaksi nasabah tiap hari. Kalau nasabah redeem, saya harus jual. Nah, kalau saya pricing di harga 50 tapi harga actualnya 20-25, ya berarti selisihnya itu akan ditanggung remaining investor gitu. Iya. Berarti kalau misalnya kayak gitu nah kan kemarin ya kan yang tadi tuh di tanggal 14 Agustus ada orang yang beli sampai 60 juta lot lah segala macam. Itu yang tertarik beli seperti itu tuh orang seperti apa dan ekspektasinya itu kayak gimana gitu? Terus terang saya tidak tahu, tapi kalau saya boleh menduga ya, seperti saya sampaikan tadi, bisnisnya sudah turn around ya. Jadi ada investor-investor yang spesialis turn around. Perusahaan dari rugi jadi untung gitu kan. Apalagi dia skalanya atau mode-nya itu ada, dia nomor 1 di Indonesia. Plus dia punya cash per share itu cuma 20 perak. Jadi akan ada investor yang spesialis turn around, investor spesialis value gitu, yang tertarik sih. Nah, tapi apakah dia perorangan, dia institusi, actually saya tidak tahu. Tapi kalau dunia pasar modal kan luas ya. Saya rasa pasti akan ada orang-orang yang seperti itu. Nah, ini makanya menarik soalnya kan kalau misalnya jual di harga 25 ya. 25 itu berarti secara valuasi perusahaan itu sekitar 20 ya hampir 30 T gitu. Market cap-nya Goto gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman ini gue berusaha untuk kasih teman-teman perspektif ya. Seberapa gilanya valuasi hampir 30 T untuk Goto itu. Jadi Tokopedia itu sebelum mereka merger sama Goto, itu mereka udah fundraise sekitar $3 miliar gitu. Dari sisi Gojeknya, mereka udah fundraise itu sekitar $5 miliar. Berarti mereka tuh udah fundraise $8 miliar sebelum mereka itu IPO gitu. $8 miliar kalau misalnya kita pakai matematis ya berapa sih, sekitar 140 T gitu misalnya. 140 T itu adalah uang yang mereka fundraise. Gitu kan. Jadi uang dari investor dari venture capital itu 140 triliun, tapi sekarang valuasi perusahaannya itu 28, 29 triliun gitu kan. Itu minus berapa persen, cuman dari minus 90% mungkin cuman dari uang yang mereka fundraise-nya, belum dari segi market cap-nya gitu kan. Makanya ini makanya sebuah fenomena yang buat gue itu tuh sangat luar biasa, dan walaupun gue tidak memiliki share-nya, tadi gue bilang gue tetap merasakan sebagai owner, soalnya gue ketemu sama salah satu bosnya investment banking global, dia bilang gitu bahwa Indonesia is where private equities and venture capitals come to die gitu. Dia bilang, soalnya uangnya taruh nggak bisa exit gitu, dan nggak bisa ya.
gini ya, kalau misalnya teman-teman supaya tahu konteksnya ya. Kalau misalnya kita fundraise dari venture capital, perusahaan fundraise itu selalu menggunakan comparables gitu kan. Misalnya lu pengen misalnya lu apa sih yang warna kuning, yang Shopee. yang bukan yang warna kuning, yang transport juga. Lalamas. Maxim ya, oh nggak salah. Is it Maxim? Maxim ya, Maxim, benar ya, ya. Maxim. Nah intinya kalau misalnya ada perusahaan, misalnya Maxim, ini gue cuma ngomong contoh gitu ya. Misal Maxim pengen fundraise, oke saya pengen fundraise 100 miliar misalnya gitu kan, dengan valuasi 1T gitu misalnya. Nah mereka tuh selalu lihat comparable, mereka lihat oke, si Gojek valuasinya sekian gitu kan, dengan mereka punya revenue sekian, therefore lu punya valuasi itu masuk akal gara-gara mereka menggunakan multiple yang mirip-mirip gitu misalnya, atau enggak dari segi sales multiple ya kan, profit multiple gitu. Itu loh comparables-nya. Tapi kalau misalnya comparables-nya itu nyungsep, yang lainnya yang di bawah gimana cara fundraise-nya gitu. Mereka waktu mau fundraise mereka bilang gue pengen jadi si ini, tapi si ininya aja minus 90%. Kebayang gak sih? Jadi kayak itu makanya gue tuh merasa sedih banget. Ini on top of many other things lah ya. Kayak ya gue lihat kan ada yang honest, tapi dari segi market itu tidak mendukung. Ada juga yang kayak case-case kemarin yang udah viral kayak e-fishery segala macam, itu tidak mendukung juga, yang menyebabkan kita punya landscape fundraising. Soalnya kayak kenapa PE sama VC itu sangat penting? Soal PE sama VC mereka tuh dalam bisnis untuk menghunting entrepreneur. Mereka tuh dalam bisnis untuk menghunting pengusaha, diinjek dengan duit, digenjot, tambah gede gitu kan, yang tadinya bisa bikin 5 hospital tiba-tiba bisa bikin 15 dalam waktu yang singkat gitu kan. Ini kan membantu dari segi ekonomi kan. Tapi dengan ininya itu vanish ya jadinya tidak membantu. Makanya pertanyaan gue adalah visi-visi ini ya, terutama yang di Goto gitu belakangan ini, apakah ada yang udah berhasil cash out? Atau mereka ini nih ride the wave dari mereka itu 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu sejak Gojek itu didirikan, dan mereka itu mengalami upside-nya cuman dari paper doang ya, 450T itu valuasi. Tapi mereka stuck sampai sekarang, atau mereka tuh ada yang udah exit gitu. Oke, kalau kita bicara exit ya. Jadi waktu mereka entry itu pasti dapat harga di bawah IPO. Dan harga di bawahnya bisa jauh di bawah kan, tergantung series yang awal apa yang terakhir gitu kan. Nah, tapi kalau pas IPO itu ada lock 8 bulan. Nah, yang paling sukses itu mungkin Bukalapak. Jadi dulu sebelum Goto ada Bukalapak. Bukalapak itu salah satu visinya itu reksadana. Jadi namanya reksadana penyertaan terbatas yang dikelola Batavia. Kebetulan ada teman saya kerja di situ. Jadi reksadana Batavia itu dia bikin namanya reksadana penyertaan terbatas. Kalau penyertaan terbatas itu hanya boleh invest ke non-listed company. Nah, jadi mereka masuk, salah satu investor awalnya Bukalapak, dan kemudian pada saat Bukalapak IPO kan sempat naik tinggi tuh, sampai berapa gitu. Nah, walaupun exit mereka bisa exit di 8 bulan, kalau nggak salah itu masih harga 3.400. Nah, jadi kalau untuk case-nya reksadana itu setahu saya mereka bisa gitu ya. Nah, kalau yang Goto ini terus terang saya kurang tahu nih mereka masuk di harga berapa, exit di harga berapa. Tapi saya kira ya, kalau misalnya saya adalah Google, kan investor-investornya kan ada Google, ada apa gitu kan. Exit itu tidak selalu harus jual saham sih. Kayak Goto, dia punya cost 1 tahun itu 10T, 6 bulan 10T, berarti kan setahun saya anggap 20T. Kalau dari 20T itu saya langganan Google Cloud-nya 2T kan sudah income juga gitu. Jadi cash out itu tidak serta-merta harus berupa saham yang dijual, tapi bisa juga berupa service daripada perusahaan awal yang dia pakai. Menurut saya itu bisa di situ. Nah, kemudian strategik juga gitu, potensial gitu. Betul. Kayak Telkomsel gitu kan. Dia punya driver sekian juta gitu kan, saya nggak tahu berapa juta. Kalau semuanya pakai Telkomsel 1 bulan isi pulsa 100.000, sudah balik berapa kan? Coba kan kalau mau dihitung dia punya saham, harga masuk harga keluar mungkin rugi. Tapi kalau dihitung dari pulsa yang diisi sama driver-drivernya berapa? Nah itu menurut saya hal-hal yang hitung-hitungannya itu nggak bisa cuma dari harga saham, tapi bisa dari faktor-faktor yang lain. Nah itu. Nah cuma kalau di Indonesia, kalau saya nggak punya services, saya cuma benar-benar naruh uang ya, saya expect saya taruh uang berapa, keluar berapa.
Nah, beberapa waktu lalu saya ikut satu seminar ya yang dibawakan oleh Bapak De Fei Ming. Jadi dia ahli tentang PE lah, private equity atau apa. Jadi dia bilang kalau di Amerika itu sama Indonesia, yang seperti tadi Bro Leon katakan, itu ada satu perbedaan yaitu culture, entrepreneurship culture. Jadi di Amerika itu mereka bisa, misalnya saya PE, saya VC atau saya private equity, saya masuk di satu saham. Sebelum IPO saya sudah bisa exit. Karena pasar untuk saham non IPO-nya juga besar di sana. Jadi sana mereka saling, mungkin sana banyak orang kaya dari situ kan. Kalau mungkin beberapa waktu dulu ada kasus yang Leopold Aschenbrenner, mungkin pernah dengar, yang dia punya hedge fund bangkrut, bukan bangkrut, yang nilainya jadi habis gara-gara crash di bulan Juli itu. Jadi dia sekarang bangkit lagi dengan cara bagaimana 100% investasinya di saham yang belum IPO gitu. Jadi di US itu saking community-nya begitu besar atau apa, saham-saham itu bisa di-trade sebelum IPO dari investor A ke investor B. Nah, itu yang nggak ada di Indonesia. Nah, jadi itu yang mungkin butuh waktu lah untuk bisa sampai seperti US. Tapi ya kasus e-fishery segala macam itu membuat nama baik kita benar-benar di sisi PE itu berkurang. Belum lagi ada beberapa kasus hukum yang mungkin di mata investor asing kok kayak gini gitu. Benar. Nah, itu yang kayaknya kalau kita mau private equity di Indonesia maju masih agak susah. Mungkin baru ngumpulnya di Singapura gitu. Benar. Emang feedback yang paling sering didengar sama investor asing itu kayak gimana? Yang bikin mereka paling khawatir gitu? Jadi kalau kasus e-fisheries itu terus terang itu jadi di dunia PE ya, itu kayak skandal yang bukan skandal. Jadi suatu kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Karena di situ tuh nggak cuma PE-nya orang Indonesia. Si PE Indonesia itu juga ngajak PE-nya Dubai, PE-nya mana. Pas begitu mereka masuk kayak begini, wah itu parah. Kalau misalnya usahanya gagal bersaing, tutup, is okay. Benar. Tapi kan ternyata itu dia punya buku lebih-lebihkan apa. Jadi ya ibaratnya kalau orang sudah pernah kena kan, mungkin nggak mau lagi gitu. Menariknya kayak gini ya, maksudnya sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin case-case yang kayak e-fishery kayak gini, ini kan bukan sebenarnya kalau misalnya ini berusaha maksa lihat positifnya ya, lihat positifnya. Indonesia tuh bukan the only one yang ada perusahaan case seperti ini. Bahkan di US pun ada perusahaan misalnya kayak Theranos gitu misalnya. Dia juga ada fraudulent CEO juga lah gitu yang overclaim segala macam gitu. Nah, tapi despite mereka ada kegagalan yang dilakukan secara oleh CEO yang tidak jujur, secara ekosistem mereka masih oke gitu. Orang tuh nggak bilang, oh gue nggak percaya sama perusahaan US lagi gara-gara ada Theranos gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia kok kesannya kayak e-fishery ini memberikan dampak yang sangat besar gitu. Nah, karena di sana, jadi waktu saya ikut seminar itu dia jelaskan, di US itu kamu bisa kayak di daerah West Coast kalau nggak salah, itu kayak pusat komunitas untuk yang AI, Silicon Valley gitu. Saya bisa langsung ke tetangga kamu mau beli nggak? Saya punya ini. Jadi komunitas mereka punya di tech itu begitu besar sehingga kamu mau exit itu ada exit. Kalau di sini kan nggak bisa exit. Benar. Nah itu yang menurut saya karena keterbatasan likuiditas orang nggak bisa exit, itu yang membuat sudah rugi nyangkut lagi. Nah kalau buat investor asing dari dulu saya percaya mereka itu rugi nggak apa-apa tapi nggak boleh nyangkut. Gitu. Iya. Nah makanya ini MSCI kan tadi kita udah lihat ya kalau misalnya 250 juta lot itu yang ngantri, ya secara praktek mau nggak mau mereka based on the current condition ya, per hari ini kita podcast gitu, most likely mereka bakal jual melalui pasar nego gitu kan. Nah apakah ini menjadi pertimbangan buat bursa juga ya supaya kita remove batas 50-nya misalnya gitu. Soalnya apakah tadi kan kalau misalnya Bro Rudy bilang kan soalnya kan saham bagus dengan saham bagus, ini kan two different thing kan. Bisa aja sahamnya bagus tapi harganya misprice gitu misalnya. Kayak tadi kan soalnya pasti there's a point of time in which kayak harganya ini bisa jadi menarik gitu. Apalagi kalau misalnya tadi kayak Bro Rudy bilang harga cashnya aja itu Rp20 per lembar saham gitu kan. Nah, apakah ada omongan gitu ya dari bursa bahwa ada possibility ini tuh
bakal dirubah atau gimana? Beberapa waktu lalu sempat ada focus group discussions. Jadi OJK mengundang beberapa pengamat ekonomi. Kebetulan saya salah satu yang diundang. Nah di situ sih saya ada kasih masukan sih. Mungkin beberapa teman lain juga bahwa Gotoh ini kalau bisa butuh penanganan cepat dalam hal karena dia sudah dikeluarkan dari MSCI. Kemudian kan dia juga kalau nggak salah ada di ADX 30 atau ada di LQ45. Salah satu atau salah dua gitu. Jadi kalau dia dikeluarkan atau dia nggak liquid begitu akan masalah untuk fundnya. Jadi waktu itu saya ada kasih usulan kalau bisa untuk saham yang masuk yang maksudnya ada case dikeluarkan dari index provider seperti itu 50 jangan jadi batas bawah gitu. Sekalian aja Rp1. Nah, karena kalau orang bisa exit di harga yang bagus, liquidity akan tercipta. Toh sekarang kan di pasar nego 20 sampai 30 itu banyak pembeli serius. Jadi kalaupun 50 bukan harga batas bawah, bisa ke Rp1 tanpa perlu menunggu FCA. ARB-nya juga jangan 10%, sekalian aja 30%. Karena kalau dia 10% kan tetap akan ada selisih juga. Ibaratnya saya mau jual di harga 20, dari 50 ke 20 kan 45, 41, 30 itu lama gitu. Iya. Satu take-nya dari 10 ke 11 naik 10%. Iya, betul. Iya. Jadi sekaliannya 30-50%. It's okay kok. Kalau memang itu perusahaan bagus, eventually akan ada pembeli gitu. Eventually bakal ketemu harga yang buat pantulannya gitu kira-kira. Ya, makanya kayak implikasinya apa emang kalau misalnya si MSCI ini sampai nggak bisa exit itu? Apakah itu akan memberikan dampak terhadap Indonesia nih bakal lebih uninvestable lagi kalau kayak gitu? Kalau mereka misalnya sebenarnya MSCI itu kan dia tidak taking positions, dia cuma kasih guidance. Oh, kalau mau beli saham Indonesia, sahamnya 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Nah, yang actually melakukan pembelian penjualan itu kan fund manager. Bisa BlackRock, bisa Vanguard, bisa dan lain-lain. Ada kok kalau kamu cek portofolionya misalnya BlackRock atau Vanguard yang iShares seperti itu, mereka nyangkut di saham Trump, nyangkut di saham Mirex, itu juga masih ada kok. Ya udah, itu akan stay di portfolio, cuma nilainya 0 aja. Cuma memang kalau saya jadi BlackRock, saya jadi Vanguard, saya akan bilang sama MSCI, gimana sih lu? Kok kamu kasih saya guidance, sahamnya saya mau beli bisa, mau jual nggak bisa. Nah, mungkin setelah itu MSCI akan lebih ketat. Jadi karena nasabahnya komplain, tapi MSCI-nya nggak nyangkut karena dia cuma kasih guidance. Yang akan komplain si player-playernya gitu. Nah, makanya apakah ini akan menimbulkan masalah mengenai kita punya unfreeze itu nyangkut nggak sih ke situ gitu? Kayak disangkut pautin nggak itu sama mereka? Ya gimana gue mau unfreeze? Lo punya saham aja gue nggak bisa exit dari 50 gitu. Ada potensial seperti itu nggak sih? Nah, kalau menurut saya kalau unfreeze itu lain lagi. Kalau Gotoh ini kan dia tambahkan karena harga minimal. Tapi begitu harganya jadi minimal 1, saya kira masalah selesai. Harus ke sana berarti kan? Harus di minimal 1-in gitu supaya itu menyelesaikan masalah ini. Apakah seperti itu? Iya. Jadi biar nggak ada masalah liquidity. Tapi kalau untuk unfreeze menurut saya HSC itu sudah solve the problem. Jadi begitu HSC yang 50-an saham itu sekarang kan nambah 3 lagi. Itu menurut saya sih problemnya itu sudah beres. Contoh sekarang lah. Ini kan lagi hot saham Bayan karena Pak Haji mau beli 60% walaupun rumor gitu ya. Nah, saham Bayan tuh kalau nggak salah masuk HSC kalau nggak salah. Tapi karena dia itu size-nya sekarang sudah 570T, mungkin sudah largest number 3 atau number 2 di dalam bursa kita. Itu menggerakkan IHSG. Tapi kita nggak bisa beli. Nah, jadi dengan memasukkan Bayan sebagai HSC, itu concern investor asing hilang. Ya mau saham kamu naik sekian ratus %, selama dia HSC nggak mempengaruhi IHSG, itu not my business gitu. Nah, jadi menurut saya saham-saham list HSC itu menurut saya solve the problem yang uninvestable gitu. Bukan berarti saham Bayan nggak bisa dibeli ya. Cuma kalau saham Bayan kamu mau beli dalam jumlah besar, rasanya susah karena likuiditasnya itu terkonsentrasi pada sekelompok investor aja. Iya. Terus kalau misalnya Bro Rudy dilihat ya dengan circle-nya dan juga orang-orang yang senior di market gitu ya. Kayak apa sih masalah dari what went wrong itu? Kalau misalnya kita berusaha untuk diagnose gitu ya. Kita ngelihat
soal perusahaan-perusahaan, kita kan berharap Indonesia itu ada juga inovasi-inovasi Ya. di teknologi juga gitu kan. Tapi basically ya perusahaan-perusahaan kita yang udah go public, mana yang menguntungkan dari segi investornya gitu, yang actually successful, kebanyakan kan tank dan jatuhnya itu lumayan jauh gitu kan. Dan ya padahal mereka dulu adalah ya kebanggaannya kita, dan kita punya banyak harapan lah di perusahaan-perusahaan seperti itu. Bahkan kayaknya dulu kan kita ada beberapa, termasuk juga yang di bidang OTA gitu misalnya. Yang OTA pun juga kayaknya jadi nggak listing gitu, mungkin ngelihat OTA, online travel agent. Online travel agent ya, yang Traveloka gitu. ya betul. Tadi nggak mau sebut nama, cuman udah kesebut. ya intinya yang kayak, nah kan banyak juga yang berusaha pengen IPO. Ya kita lihat mereka sebagai perusahaan yang leading juga lah di Indonesia, tapi akhirnya jadinya nggak IPO, mungkin ngelihat kondisi ini juga. Tapi what went wrong gitu di Indonesia? Kenapa inovator-inovator kita secara performance shares itu tuh nggak sukses gitu? Oh, jadi ini apa, saham unicorn lah. Betul. Yang nggak jadi IPO gitu ya? Nggak jadi IPO, maupun yang IPO pun juga tidak sukses. Dan itu kan mengakibatkan yang di bawah ini, yang masih di angel funding, series A, series B, ini kan efek semua ke bawah gitu. Ya, mereka nggak bisa exit, atau bahkan mereka juga nggak bisa fundraise itu. Ya. Kayak siapa yang mau ngasih mereka duit? Orang paling atasnya aja nggak sukses gitu. Kayak what went wrong gitu. Menurut saya sih ya, saya ya. Jadi kalau kita pengen ekosistem unicorn itu jadi public listed company, ya dia punya environment mesti kuat gitu, mesti rame lah gitu. Di kita belum ada ya. Pada saat mulai terbentuk ada masalah. E-Fisheries dan lain-lain gitu. Terus sekarang beberapa modal ventura kan itu juga kena kasus hukum. Yang ya kalau kita lihat kan nggak terima uang, nggak apa kok bisa kena hanya karena rugi gitu. Jadi situasi hukum di Indonesia itu belum begitu investor friendly kalau kita ngomong entrepreneurship yang dari nol seperti itu. Terus yang kedua saya kira ini sih, kalau mereka ingin IPO itu kan resultnya mesti bagus. Nah ekonomi kan kadang up kadang down ya. Jadi mungkin pada saat timing mereka mau IPO, marketnya sedang sepi atau bisnisnya memang sedang lagi sepi gitu. Itu yang menurut saya mungkin itu. Terus yang ketiga saya bilang trennya sudah bergerak. Unicorn itu cerita 2021 sampai 2022, 2023 mungkin. Sekarang AI semua. Jadi temanya udah lari, sudah bukan unicorn lagi, tapi unicorn spesifik AI. Nah, jadi menurut saya masa-masanya itu mungkin sudah lewat gitu. Unless dia punya performance yang very strong gitu ya, dari rugi jadi untung, untungnya berlipat-lipat, mungkin agak sulit untuk dapat pendanaan karena sekarang flavornya orang sukanya yang AI. Gitu. Iya. Benar. Terus kalau misalnya kita ngomongin yang MSCI announcement yang bulan Agustus kemarin ya, itu ada apa lagi sih di luar dari yang Gotoh? Kayaknya Gotoh dapat all the attention kalau misalnya dari segi medianya gitu kan. Ya, oke. Ya, jadi dari pengumuman MSCI di bulan Agustus itu, saya bagi ya. Jadi ada saham yang dikeluarkan karena peraturan Gotoh. Jadi dia kena di minimum price sehingga sudah dikeluarkan. Ada saham yang dikeluarkan karena size. Jadi dia punya free float market caps itu tidak menyentuh batas. Nah, ini contohnya ke Cepin gitu. Nah, jadi free float market caps untuk bisa masuk di MSCI itu kalau nggak salah bulan Agustus itu sudah sekitar 36 triliun. Ini berdasarkan harga tanggal 31, assume dia pakai 31 sebagai cut off. Cepin itu 18T. Nah, terus kok UNTR aman, Pak? Nah, UNTR ini dia 36T, kalau existing dia kasih batasan 2/3. Jadi 36, tapi kalau turunnya sampai 24 itu masih oke. Lewat dari 24 itu out. Nah, jadi Cepin ini out. Ada juga saham small cap. Ya. Nah, kalau saham small cap, itu dia punya cut off ya. Kalau saya nggak salah itu 5,5T. Nah, tapi kok kayak Hill, kayak ESA, KPIG keluar gitu kan, walaupun ini di atas 5,5T, atau kalau dia ada 2/3-nya itu ini. Kalau setelah saya sandingkan data 1%,
Jadi free float-nya misalnya 51%. Tapi ternyata kalau 1% yang dibuka, kepemilikannya sampai 35. Jadi mungkin 6,5 T ini dia nggak bisa pakai 6,5. Dia bagi 2 misalnya. Nah, begitu dia bagi 2, itu jadi keluar dari pada small cap gitu. Jadi ada yang out karena peraturan, ada yang out karena size, ada juga yang out karena dicocokkan dengan data 1% gitu. Nah, jadi saya perhatikan cukup banyak yang keluar karena data 1%. Contoh misalnya kayak SMGR. SMGR ini juga di atas, tapi mungkin data 1%. Arto juga sama gitu. Walaupun tidak berarti yang data 1% kan pasti grup pengendali, tapi mungkin itu jadi pertimbangan. Nah, jadi ya seperti itulah. Iya. Nah, kalau yang berikutnya saya bilang sih semakin sulit untuk bisa masuk karena ini kayaknya pernah dulu kita bahas ya. Jadi free float untuk masuk ke MSCI itu di bulan Mei 35,21 T. Kemudian Agustus 2026 itu 36,6 T, asumsi kurs 18.000. Ya nanti bulan November bisa ada 37. Nanti bulan Februari lagi bisa 38, 39. Jadi makin tinggi temboknya gitu. Walaupun kita sudah di unfreeze pun akan semakin sulit untuk saham baru masuk ke dalam ini karena kalau dia punya standar semakin tinggi akan semakin susah. Iya, makanya kurs kita penting juga untuk dijaga. Soalnya kalau misalnya kurs kita terus melemah, ya makin sulit lagi. Soalnya kan ya supaya recap aja buat teman-teman ya. Ini kan kita tuh dibandingin sama saham-saham di luar negeri lalu dikonversi jadi dolar gitu. Lalu kita tuh rankingnya di mana gitu. Kalau misalnya kita rankingnya itu dari segi dolar itu di bawah sekian, ya kita jadinya kena depak. Therefore makanya angkanya naik itu gara-gara dua. Pertama, harga di sekitaran naik atau enggak. Kedua, kursnya kita kayak gimana. Betul. Sehari sebelum beliau mundur itu masih di Singapura sedang meeting. Jadi dadakan banget gitu. Apakah itu sebuah alarm bahwa beliau itu mundurnya bukan ya di tengah-tengah jabatan itu, belum selesai tapi tiba-tiba mundur gitu, dan kayaknya sudden banget gitu. Apakah itu membuat kita tuh jadi khawatir gitu sebenarnya? Indonesia itu saya bisa bilang lucky gitu. Lucky US-nya sedang masalah, makanya dolarnya 17.8. Kalau misalnya US-nya sedang tidak masalah, tak kira sekarang masih 18.000. Kalau buat saya investasi ya kalau nggak saham ya reksadana. Kalau dia macam-macam, bisa saham, bisa reksadana, bisa emas, bisa tas. Kalau kita saham reksadana kan mau jual tinggal jual. Nah coba kamu mau jual tas, nah, itu proses RUPS ya. Terus diaudit nggak boleh. Sekalian curcol kelihatannya.